Makanya saya itu mendengar kayak macam kemarin ini, jujur Bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur itu, sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya, kemarin saya dengar, saya nonton YouTube, saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma. Jadi percakapan Bang Adis ini, jujur ya, saya seorang muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Halo Nara. Iya. Iya, muslimah. Sebentar Bang, saya aktifkan kamera. Iya. Ya, muslimah Nara. Iya, muslimah Bang. Muslimah. Ya, gimana Nara? Iya Bang, ini saya kan baru ngikutin Abang, tapi semenjak saya ngikutin Abang ini, saya banyak ingin belajar tentang agama. Dan saya mulai ngikutin Abang, saya banyak lihat perdebatan Abang dengan Bang Suma dan Ustadz yang lain gitu loh Bang. Ya. Terus saya juga awam Abang Adis masalah agama, cuma saya itu ada sedikit pertanyaan buat Abang. Apa itu? Mohon diajarin. Cuma saya ada tulis sedikit tentang, saya itu penasaran masalah Nabi Muhammad. Yang setidaknya tadi baru saya nonton Abang masalah Nabi Muhammad itu dicoret dari selembar buku ya, apakah namanya kayak gitu, waktu diserahkan pada saat waktu selesai perang atau apa. Jadi dicoret namanya Nabi Muhammad itu, kenapa itu Abang? Terus digantikan. Coba lanjutin. Saya tadi baru nonton film Nabi Muhammad. Karena kenapa saya nonton? Karena saya ada mendengar Abang berargumen sama Ustadz Suma, siapa ya, Ustadz Suma ya, masalah Nabi Muhammad dicoret dan digantikan bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Terus setelah dicoret itu Nabi Muhammad mengirimkan lagi berita kalau umpamanya Nabi Muhammad menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu penguasa dunia. Oke, pertanyaannya? Iya, itu yang saya tanyakan, kenapa Nabi Muhammad dicoret dan digantikan Muhammad bin Abdullah Abang. Terus karena saya mendengar dari Bang Suma katanya Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Muhammad. Ternyata saya nonton itu ternyata berbeda, dan di ini sama Suhail bin Amar. Itu kenyataan dari Suhail bin Amar. Ya, baik ya. Jadi hadis-hadis semacam itu ya, riwayat-riwayat semacam itu, kalau kita bahas, itu ujung-ujungnya sesama muslim sendiri itu saling mengatakan bahwa itu tidak sahih lah dan lain sebagainya. Jadi begini Kak Nara ya, begini. Ketika saya berdiskusi dengan umat Islam, membahas riwayat-riwayat yang seperti itu, Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad dan lain sebagainya, masalah kirim surat menyurat, itu sesama muslim sendiri, itu mereka berdebat dan mengatakan riwayat-riwayat demikian itu dikatakan palsu dan lain sebagainya. Makanya sekarang pokok bahasan saya dengan orang Islam itu, biar tidak menimbulkan perdebatan, langsung ke Quran saja. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, orang-orang Islam sendiri banyak memalsu-malsukan hadis sekarang. Iya, walaupun sudah tertulis di dalam Sahih Bukhari, tertulis di dalam Sahih Muslim, orang Muslim yang malah malsu-malsuin.
Makanya sekarang kita ke Quran saja, biar kita tidak berdebat lagi soal itu palsu atau tidak. Coba kalau ada dalam Al-Quran, apakah Muslim berani mengatakan itu palsu? Kan tidak. Tapi kalau dalam hadis, umat Muslim zaman sekarang sudah malsu-malsukan. Dengan gampangnya mengatakan itu palsu. Gimana kalau kita bahas di dalam Al-Quran saja? Ya, abang, saya kan awam tentang saya Muslim, tapi saya nggak terlalu bisa baca Al-Quran. Kenapa saya ingin belajar sama Bang Adis TV? Karena saya tahu di sini Bang Adis TV kan juga awalnya Muslim ya. Makanya saya itu mendengar kayak macam kemarin ini, jujur Bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur itu, sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya, kemarin saya dengar, saya nonton YouTube, saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma. Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang Muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan gitu yang Bang, dikatakan... jadi saya selalu dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis gitu, apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu, tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Ya. Di logika saya, menurut saya orang Muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya, malah justru menurut Ya, Kak makasih, Kak Adis. Nara justru argumen-argumennya Juma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal, dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang, oh saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Tapi saya di logika saya tidak masuk Abang. Tapi gini, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan Muslim. Gimana kalau kita coba, Gini Abang, jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan Muslim. Gini Abang, saya boleh, ini yang saya, kenapa saya berapa hari ini tidak sholat Abang? Di tahiyat akhir kan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ini yang saya pertanyakan lagi Abang, kenapa Nabi Muhammad diduluankan baru Nabi Ibrahim? Setahu saya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi pertama dan Nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa setiap kita sholat kita mendoakan, saya di situ baca artinya, kenapa kita sholat itu membaca seakan-akan kita itu mendoakan Nabi Muhammad terus melebihi dari Nabi Ibrahim. Oke. Itu yang saya mau tanyakan. Iya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran tidak ada dibeda-bedakan Nabi itu ya kan. Tapi kelakuan umat Muslim terhadap Muhammad itu sudah sangat berlebih-lebihan begitu. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan Sangat menyanjung Nabi Muhammad. Maksudnya saya gitu. Itu saya mau tanyakan itu Abang Adis itu kenapa itu Abang Adis? Ya, karena memang pada prakteknya begini. Di dalam perkembangan zaman, ya,
sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad, yang menggelari diri mereka sebagai Habib-Habib. Nah, Habib-Habib ini, mereka sangat menggembar-gemborkan betapa mulianya Muhammad. Sehingga umat muslim akan digiring sedemikian rupa untuk mengkultuskan dia dan keturunannya. Nah, apa keuntungan bagi mereka? Cuan, fulus. Ketika keturunan-keturunan Muhammad dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad ini, mereka gembor-gemborkan, turunan Nabi itu mulia. Bahkan dikatakan, kalau ada ulama yang sudah gila, dia bisa dikatakan mantan jadi orang gila, dia tidak bisa disebut lagi sebagai ulama. Tapi kalau ada turunan Nabi gila, dia statusnya masih turunan Nabi, masih Habib, katanya. Dan mereka sangat dimuliakan. Ketika mereka sangat dimuliakan, mereka mendapatkan uang yang banyak. Contoh, bekas tisunya, ya kan? Nih, bekas tisu lap turunan Nabi. Wah, umat muslim rebutan. Cium-cium kakinya, bekas minumnya, banyak sekali. Lihat aja, bagaimana orang-orang Islam sangat mengkultuskan keturunan Nabi, keturunan Muhammad. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Makana Muhammadin aba ahadim mirjalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tapi sekarang banyak orang ngaku-ngaku turunan Muhammad. Ketika mereka mengaku keturunan Muhammad, orang-orang Islam di negeri kita ini sangat-sangat menjanjung memuliakan mereka. Ya kan? Sehingga mereka dapat uang yang banyak dari situ. Seperti itu. Makanya ada semacam pengkultusan. Muhammad tuh harus dikultuskan. Seperti itu. Riwayat-riwayat mereka mengatakan tuh kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum. Ya, sudah pernah dengar? Ya. Sudah pernah dengar kan? Baru dengar, makanya saya itu juga baca kemarin Abang. Terus saya juga ini ada lagi saya pertanyakan ini Abang. Kemarin saya ada nonton juga Abang berdebat sama yang siapa yang di Malaysia itu ya Bang ya, yang perempuan yang bercadar itu. Abang bilang enggak boleh kesini, enggak boleh. Kenapa itu kan apa yang ibu Malaysia yang bercadar itu Abang? Ya, itu saya lihat perempuan itu seharusnya tidak diharuskan untuk berhijab menutupi kepala itu karena tadinya itu Nabi Muhammad istri para nabi itu supaya ketahuan yang mana istri yang mana bukan karena hampir semua faktor tubuhnya itu hampir sama, jadi diusulkanlah sama nabi untuk menutup kepala, Bu. Jadi ya, tidak diharuskan untuk berhijab. Betul. Jadi sebenarnya begini, hijab itu sudah salah dipahami oleh orang-orang Islam zaman sekarang. Dan itu kuat dugaan saya, itu adalah sebuah politik. Ya, mereka ingin mengukur sejauh mana kekuatan kaum muslimin. Makanya mereka tandai dengan pakaian seperti itu. Siapa yang memproklamirkan supaya gerakan-gerakan berhijab ini? Namanya Hasan Albani, itu dari Mesir, gerakan dari Mesir. Sebelumnya nggak ada orang Islam berhijab. Apalagi mungkin Ibu Nora kan kelahiran yang lama kan, mungkin kita nggak tahu, mungkin Anda lebih tua atau apa. Dulu zaman-zaman saya sekolah nggak ada perempuan Islam pakai jilbab, nggak ada. Lihat foto-fotonya zaman dulu, nggak ada perempuan-perempuan pakai jilbab. Itu perempuan-perempuan pakai jilbab itu baru sekarang saja. Dan itu, gerakan itu pertama kali dipelopori oleh seseorang yang bernama Hasan Albani dari Mesir. Nah, dulu nggak ada. Nah, adapun zaman dulu, itu Umar sering melihat istri-istri Muhammad tuh buang air, BAB, buang air besar. Nah, karena mereka ingin membedakan mana budak, mana bukan budak, maka disuruhlah pakai yang namanya penutup itu, hijab. Itu idenya Umar. Makanya
Ada seseorang muslim, cendekiawan muslim, namanya itu adalah Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Nah, Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, kalau tidak salah ya namanya, saya agak sedikit lupa. Dia pernah menulis sebuah buku, namanya itu Lubang Hitam Agama. Di dalam buku itu, ada sebuah ayat, ada sebuah paragraf di mana dia membahas Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ayatnya tentang itu, tentang bagaimana Umar memberikan ide kepada Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana kalau istri-istrimu ini dipakaikan hijab? Lalu Muhammad setuju. Ya. Akhirnya turunlah ayat. Sudah dipelajari? Saya baru sekilas baca kemarin abang, makanya saya kan itu semenjak abang berdebat itu saya baca sedikit. Saya belum sempat karena saya sempat kemarin kan nonton itu tentang Nabi Yesus, terus tentang Nabi Muhammad tadi saya nonton, tentang perdebatan abang kemarin saya nonton sampai jam 4 itu karena seru ya berdebat di dalam room itu. Jadi saya pikir kan abang Adi sama ibu-ibu ya berdebat sama Bang Suma, terus Bang Suma sama rekannya. Jadi saya nonton, kok saya logikanya kok saya tidak masuk dengan Bang Suma, tapi saya logikanya lebih masuk ke Bang Adis. Jadi saya pelajarin di situ terus. Makanya saya ini abang nulis banyak tentang masalah Nabi Muhammad dan di sini saya juga belajar masalah tentang Tuhan Yesus gitu abang. Ya, ini salah satu contoh ya. Itu misalnya. aja sih abang saya. Oke, ini sebelum Ibu Bu Nara turun ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini bagaimana Umar di sini ya sebagai pencetus ide tentang ayat hijab itu. Nih ya, ini tertulis di dalam Sahih Bukhari 577 1. Ya, apa dikatakan di sini? Umar bin Khattab, karena kalau nomor hadisnya itu memang ganti-ganti ya, tergantung siapa yang nerbitin. Ya. Tapi intinya begini, dikatakan di sini. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat untuk buang hajat. Nah, maka istri beliau Saudah binti Zama'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, hai Saudah, kami mengenalmu. Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini permintaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini. Makanya Umar itu pernah bilang, Umar bin Khattab pernah berkata ya, nih saya tunjukkan. Umar, nih ya, bentar ya. Itu Tuhannya Muhammad itu setuju, nih sebentar. Sabar ya. Sebentar. Kita tampilkan ya. Bagaimana Allah itu akhirnya setuju dengan Umar. Karena Umar mengatakan bahwa nih sebentar ya. Saya tampilkan saja di layar nih. Saya tampilkan. Saya ada kok ayatnya, saya tampilkan di layar. Sebentar. Nih ya. Sabar. Bentar ya teman-teman ya. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan? Kurang gede bang, kurang besar. Tuh, itu ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4412 ya. Nih sebentar. Hadis riwayat Muslim sebentar. Biar saya ketikkan di sini. Hadis riwayat Muslim nomor 4412
Nih, saya tampilkan ya hadisnya. Waduh, terpental ibu tadi. Terpental. Nah ini teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, terpental ibu tadi ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang ada sedikit beban mental ya teman-teman ya. Kalau muslim ingin mengutarakan kebenaran, itu pasti nanti ibu itu banyak kena inbox, banyak ini bilang segala macam ya. Nah ini, saya tampilkan ya nih. Dari Umar bin Khattab nih. Nih, saya tampilkan saja langsung di sini. Nih, kelihatan ya. Nih. Perhatikan. Keutamaan sahabat Nabi nih. Sahih Bukhari 4412 telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram dan seterusnya ya telah mengabarkan kepada kami Nabi Ibnu Umar dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, yaitu apa? Tentang makam Ibrahim, menjadikan peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nih, bagaimana Umar bin Khattab pendapatnya itu jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam buku Lubang Hitam Agama dikatakan Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ini, ya. Dalam 3 hal. Salah satunya adalah tentang hijab itu. Jadi hijab itu Umar, idenya Umar. Umar bin Khattab ya pengen supaya perempuan-perempuan itu pakai hijab. Supaya apa? Supaya mereka mudah dikenali. Karena zaman dulu perempuan-perempuan itu, ini mohon maaf. Perempuan-perempuan zaman dulu itu nggak pakai atasan. Ininya nggak ditutup. Itulah perempuan-perempuan budak. Jadi kelihatan atasnya. Nah, kemudian Umar supaya perempuan-perempuan muslim bisa dibedakan dari perempuan-perempuan budak, maka Umar di situ menyarankan kepada Muhammad supaya diturunkan ayat hijab. Baru turun ayat hijab itu. Itu bukan ngada-ngada, teman-teman. Kenapa Tasik Ngaji nggak berani naik sini? Karena mereka takut mengiyakan. Nggak percaya, nanti mengiyakan dia. Ayat hijab itu sehubungan dengan peristiwa buang air besar, ya. Nih. Jadi peristiwa hijab yang kalian bangga-banggakan, pakai hijab. Itu adalah tentang bagaimana supaya wanita-wanita itu dikenali. Itu pakaian-pakaian yang dipakai untuk buang hajat. Nih. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dan tak mungkin ada orang keras dan jahat kalau tidak orang itu pernah jadi kembali. Kamu cepat, jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Manusia itu nggak bisa dimasuki setan kecuali kalau tidak diundang. Ngerti nggak? Anak ini nggak mungkin bisa dirasuki roh jahat kalau tidak tubuhnya itu dipersembahkan sama setan. Jadi nggak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbalnya setan. Makanya jangan coba-coba datang ke tempat sarang setan atau ke dukun.
dukun, saudaraku. Ada di sini yang sudah pernah mendukun. Artinya saudara menyerahkan tubuhmu itu untuk dimasuki sama setan. Anda kecil kerasukan setan. Jangan coba-coba, saudara. Kita ini sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Apalagi darahnya itu sudah membasuh hati kita. Bagaimana mau bisa setan masuk ke dalam anak-anak? Kecuali kalau saudara tidak persembahkan anak itu. Mungkin saudara tanya, kapan Pastor Daud saya mempersembahkan anak itu? Mungkin ketika dia sakit. Saudara mungkin sudah putus asa. Dengar baik-baik. Saudara mungkin ke dokter nggak sembuh-sembuh. Saudara sudah kehilangan akal. Lalu ada yang mengusulkan, sudahlah kamu pergi aja ke sana. Resepnya cuma satu saja syaratnya. Kau bawa daun sirih sama karbon dengan uang 2.000 perak. Pancingannya sih murah, saudara. Tapi efeknya, akibatnya seumur hidup. Kalau saudara sudah lakukan itu malam hari ini, bilang sama Tuhan, itu aku Tuhan, aku manusia. Apa saudara pikir kalau setan itu dukun roh jahat itu sudah dimasukkan ke dalam hidupmu, saudara bisa keluarkan dengan mudah? Ini lihat. Keluar cepat, keluar, 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 haleluya, keluar, keluar, in Jesus name Lord. Yes, segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, cepat, jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus, keluar, keluar, keluar. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus, keluar. In Jesus name Lord. Haleluya, haleluya. Yes, keluar. Keluar, 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 keluar. Engkau tidak punya kuasa. Engkau tidak punya kekuatan. Cepat keluar, 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 cepat, cepat, keluar. Yes, roh akar kepahitan, roh dendam, iri hati, marah, keluar, 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 cepat, 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 keluar. Roh ular naga keluar, 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 roh ular naga keluar, keluar. Yes Lord, yes Lord, yes, haleluya, haleluya. Tuhan selesaikan, Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, tolong dalam nama Yesus. Yes, air dari surga yang didoakan dalam nama Yesus. Yes, selesaikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus, keluar. Cepat, cepat. Yes, yes Lord, cepat, 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 keluar, keluar, keluar. Cepat, 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 cepat. Jangan berlama-lama. Yes, yes Lord, yes. Tebus dia Tuhan, tebus dia Tuhan Yesus, tebus dia Tuhan Yesus. Selamatkan Ayu Tuhan, selamatkan Ayu Tuhan. Selamatkan Ayu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Keluar, keluar. Yes, bakar dia Tuhan, bakar, bakar Tuhan. Yes, bakar Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bakar Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Lord. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Cepat, cepat, keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Cepat, cepat, jangan lama-lama. Cepat. Haleluya, haleluya. Praise the Lord.